Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir sendiri yaitu keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Dampak yang ditimbulkan banjir bukan hanya berupa dampak fisik, yaitu kerusakan pada sarana-sarana umum, melainkan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang banjir perlu untuk dilakukan. Maka, kami, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, melakukan penyuluhan tentang tanggap darurat banjir dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya kami bertiga berterima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah mengizinkan kami untuk memberikan sedikit pengetahuan yang kami ketahui tentang bencana. Nah, sebelum itu perkenalkan kami mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3. Nah, kami datang di sini itu dalam rangka tugas manajemen bencana. Jadi tugas manajemen di saat bencana ini kami diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tanggap darurat bencana banjir. Nah, sebelum kami masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Marcelina Ude. Saya mahasiswa FKM Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 3. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Maria Sihaji, mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3. Baik, perkenalkan, nama saya Rowita Yudhika Semina, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Sardana semester 3. Baik, kita langsung saja pada materi. Nah, sebelum memulai edukasi atau pemberian materi kami pada hari ini, kami mau bertanya dulu pada kakak-kakak dan teman-teman semua. Jadi, apa yang kakak-kakak tahu tentang banjir? Banjir itu yang bagaimana? Nah, mungkin kakak-kakak boleh menjawab misalnya. Banjir itu yang kakak ketahui tentang banjir itu yang bagaimana? Mulai dari mungkin pengertian ataukah penyebab, gitu. Atau akibat dari banjir oleh silakan. yang kalian ketahui aja bilang tentang banjir. Dari sana. Atau tidak kalau bukan pengertian contohnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari adik-adik mengenai apa itu banjir. Untuk umumnya banjir karena terjadinya hujan secara terus-menerus dan sistem tata kota kita atau peninsulan yang belum dilakukan dengan baik, seperti saluran pembuangan ataupun got-got yang tertumbuh dari sampah sehingga air mengalir dari air hujan itu mengalir tidak sampai ke sungai ataupun pembuangan akhir dari air tersebut sehingga terjadinya banjir. Mungkin secara umumnya demikian, nanti kami tunggu penjelasan dari adik-adik. Terima kasih. Baik, kurang lebih banjir ini seperti yang dijelaskan oleh Kak Jen. Nah, banjir sendiri itu kondisi di mana air ini nih tergenang dalam jumlah yang melebihi batas. Misalnya pada saat hujan, curah hujan yang tinggi, terus tanah ini kan seharusnya ada daerah resapannya. Namun ketika di suatu daerah, misalnya lingkungan di sini sudah banyak pembangunan, akibat pohon-pohon sudah banyak ditebang, maka daerah yang seharusnya menjadi resapan air ini dia berkurang. Makanya pada saat curah hujan datang dalam intensitas yang tinggi seperti yang dikatakan kakak tadi, terjadilah banjir. Nah, penyebab banjir tadi ada dua penyebab. Nah, yang pertama itu faktor alam dan yang kedua faktor manusia. Kalau dari faktor alam yang seperti kajian bilang tadi itu misalnya curah hujan datang dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus. Misalnya dalam daerah datar ini tidak ada resapan air karena pengaruh faktor manusia, maka terjadi banjir. Nah, karena untuk yang kedua itu faktor manusia itu misalnya perilaku masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat, misalnya di sungai dan saluran pembuangan air. Nah, yang ketiga itu yang seperti saya jelaskan tadi, kondisi kita sekarang ini kan banyak pemukiman. Jadi daerah resapan air dari pohon ini, karena pohonnya sudah banyak mengalami penebangan atau pohonnya sudah banyak yang punah atau tidak ada, maka daerah resapan air ini berkurang sehingga menyebabkan banjir. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, baik, saya mau lanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh saya dengan musuh. Jadi saya ingin menanyakan, bertanya kepada kakak-kakak, kira-kira dampak dari banjir itu kira-kira apa sih? Mungkin ada satu dua yang kakak tahu.
waktunya untuk kita berbagi. Jangan ketawa. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa beberapa dampak dari banjir. Yang pertama itu dampak fisik, yang kedua itu dampak sosial, yang ketiga itu dampak lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan dampak fisik di sini kira-kira ada yang tahu? Jadi dampak fisik di sini yaitu kerusakan atau sarana umum seperti kantor-kantor, pelayanan publik, dan yang disebabkan oleh banjir itu sendiri. Nah, yang termasuk dampak sosial di sini yaitu risiko kesehatan baik dari individu, masyarakat. Nah, adanya trauma mental. Jadi dengan adanya banjir terjadinya trauma, kecemasan yang ada dalam diri khususnya manusia. Nah, yang berikut itu dampak ekonomi. Jadi kehilangannya materi, terus pekerjaan atau hilangnya tidak adanya tempat kerja. Jadi menguranginya atau minimnya mendapatkan sebuah penghasilan. Karena kita awalnya bekerja, tapi dengan adanya kasus penyebab banjir ini, jadi kita tidak bisa bekerja. Yang berikut itu faktor lingkungan, yaitu di mana mencapai penyumbatan air oleh batu cemar dibawa oleh banjir, atau tumbuhan di sekitar sungai yang rusak akibat terbawa banjir. Jadi dampak dari lingkungan ini akhirnya menyebabkan terjadinya iritasi pada lingkungan. Mungkin seperti itu, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kakak mereka, apakah kakak mereka tahu kalau banjir ini dia menimbulkan beberapa penyakit? Kalau kakak mereka tahu, coba disebutkan penyakit apa saja yang timbul akibat banjir. Penyakit diare, malaria. Seperti itu, diare, malaria. Oke, baik, ya seperti yang kakak bilang, bahwa banjir ini dia membawa kotoran seperti sampah, dan dia juga membuat air ini menjadi kotor, sehingga kondisi banjir ini dia menyebabkan nyamuk ini dan atau bibit kuman penyakit ini menjadi meningkat, sehingga yang sudah disebutkan kakak tadi, dia menimbulkan penyakit yang seperti diare, demam berdarah, leptospirosis, terus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian penyakit kulit, dan memburuknya penyakit kronis yang mungkin memang sudah diderita. Jadi mungkin saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang disebabkan oleh banjir, yaitu diare. Dan kita tahu bahwa diare ini dia sangat erat kaitannya dengan kebersihan dari individu seseorang. Jadi pada saat banjir ini kan sumber-sumber air minum itu menjadi tercemar. Jadi ketika kita pada saat banjir itu sumber air menjadi tercemar, kemudian kalau kita mengkonsumsinya tidak kita olah lagi, atau kita tidak misalnya yang air sumur itu dia dangkal, kemudian pada saat banjir itu kan airnya akan menjadi tercemar. Kemudian kalau kita tidak mengetahui bahwa air itu sudah tercemar oleh banjir, oleh ya kondisi yang diakibatkan banjir itu, kita akan ketika kita meminum air tersebut, otomatis kita akan mendapatkan penyakit diare, timbul penyakit diare. Kemudian jadi kami ingin mengingatkan kepada kakak-kakak mereka bahwa banjir ini kita tidak bisa hindari, namun kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari banjir ini. Nah, itu ketika kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki persiapan untuk meminimalisir ini banjir ini. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, melanjutkan seperti tadi yang dibilang oleh teman Rahmawati. Jadi pada saat banjir ini kan air got, air dari septic tank itu tuh penampungan kotoran nih. Pada saat banjir kan otomatis dia juga ikut terbawa. Nah, pada saat itu terbawa, otomatis virus, jamur yang ada dalam got, ada dalam septic tank itu kan menyebar kemana-mana. Maka hal tersebut akan mengakibatkan vektor itu di sini nih nyamuk penyebab demam berdarah ini meningkat. Kemudian
tikus. Tikus tuh keluar dari berbagai persembunyian karena tadi kan mereka sudah terkena banjir. Nah, kencing dari tikus ini dapat menyebabkan berbagai penyakit karena tikus ini merupakan salah satu hewan yang digolongkan sebagai hewan yang membawa penyakit. Misalnya kencing tikus. Nah, kencing tikus ini nih dapat menyebabkan penyakit leptospirosis. Jadi leptospirosis ini kakak-kakak sekalian ketahui ini merupakan demam banjir. Pada saat banjir ini tuh orang sering mengalami demam berkepanjangan. Itu merupakan akibat karena terpapar dari kencing tikus. Kencing tikusnya membawa virus-virus yang ada di dalamnya. Nah, yang kemudian pada saat banjir juga itu kita daya tahan tubuh kita ini rendah. Jadi karena kelembapan udara itu lembab, maka sistem imun kita ini menurun. Jadi apabila kakak-kakak dan teman-teman semua misalnya sudah mengalami penyakit atau gangguan nih, pada saat banjir penyakit itu tuh menjadi 2 kali lebih peningkatan penyakit yang sudah ada ini menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena imun kita tadi sudah rendah untuk melawan penyakit. Nah, langsung saja yang seperti teman ini bilang, atau dari teman mau menambahkan penyakit yang terjadi pada saat banjir. Oke, baik. Saya mau lanjut apa yang telah disampaikan oleh teman Rama dan teman Bungsu. Jadi perlu kita ketahui bahwa penyebab banjir ini bukan hanya kepada lingkungan saja, tetapi yang terjadinya itu pada manusia secara langsung. Nah, ada beberapa penyakit yang telah disebutkan oleh teman-teman tadi seperti diare, terus di sini juga ada penyakit kulit. Nah, penyakit kulit di sini yaitu berupa infeksi alergi. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi alergi? Bisa saja dari penyakit dari ada efek dari kencing tikus tadi. Karena kencing tikus tadi dia bisa saja pada saat banjir itu tikus-tikus kan berkeliaran, bisa saja air kencingnya tergabung dalam air banjir, akhirnya manusia menyentuh atau kena dengan air banjir tersebut, akhirnya dapat infeksi pada manusia, itu terdapatnya alergi seperti penyakit kulit. Mungkin itu saja. Oke, jadi untuk banjir sendiri seperti yang dijelaskan, semua bencana itu pada umumnya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap prabanjir, artinya itu tahap sebelum terjadinya banjir. Ini salah satu contoh bencananya banjir seperti yang kami jelaskan. Yang kedua ini pada saat banjir, dan yang ketiga ini pasca banjir atau sesudah banjir. Nah, di sini akan kami jelaskan bagaimana kita memanajemen atau mengatur tindakan sebelum banjir, pada saat banjir, dan setelah banjir agar kita ini memiliki pengetahuan supaya apa? Supaya terjadi banjir kita ini tidak gugup, misalnya kayak shock pas banjir datang tidak tahu mau buat apa, akhirnya lari sana sini tidak jelas dan mengakibatkan masalah atau dampak yang timbul itu semakin memburuk. Nah, untuk prabanjir ini akan dijelaskan oleh teman saya Dia. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen prabanjir atau manajemen yang dilakukan sebelum terjadinya banjir. Jadi di sini kita mengambil tindakan, yaitu tindakan kesiapsiagaan atau juga kita melakukan pencegahan bencana sebelum terjadinya bencana banjir. Misalnya seperti kita memprediksi cuaca. Nah, memprediksi cuaca ini kan kita biasa masyarakat ini kita memprediksi cuaca dari banjir ini terjadi pada saat musim hujan. Jadi di sini kita masyarakat itu dia melihat banjir sebelum datangnya banjir itu dia melihat dari kondisi cuaca, yaitu terjadinya musim hujan. Itu terjadinya pada bulan Desember sampai Januari. Kemudian dia juga tergantung kondisi cuaca ini juga mengalami perubahan. Jadi dari BMKG itu juga sudah memberitahukan bahwa kondisi cuaca pada bulan ini akan terjadi seperti musim hujan atau musim kemarau. Jadi di sini kita melakukan tindakan untuk mempersiapkan mengetahui cuaca yang akan datang itu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bulan-bulan yang akan terjadi musim hujan yang berkepanjangan, itu kita membuat saluran untuk air hujan ini, saluran untuk dia pengaliran air hujan ini agar tidak menyumbat saluran-saluran seperti got atau saluran lainnya. Kemudian kita sebagai masyarakat ini kita mengambil tindakan membuang sampah itu pada tempatnya, jangan membuat sampah pada saluran-saluran yang nantinya akan menghambat jalannya saluran air ini. Jadi
Kemudian setelah kita melakukan pembuangan sampah pada tempatnya, kita juga harus rutin untuk membersihkan saluran air. Kemudian kita juga melakukan reboisasi atau mungkin penanaman pohon kembali untuk mengatasi masalah banjir atau untuk penyerapan air dari banjir itu, sehingga tidak terjadinya penyumbatan pada saluran air yang mengakibatkan banjir. Kemudian ketika pemerintah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat atau kepada kakak-kakak mereka itu, kita harus ikut aktif atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sehingga kita bisa tahu tindakan kesiapsiagaan apa untuk kita menghadapi banjir tersebut. Jadi kegiatan tersebut harus kita, dengan mengikuti kegiatan tersebut kita akan mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri agar banjir yang nantinya timbul itu kita tidak mengalami shock atau tidak mengalami kepanikan. Kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Jadi kemudian itu saja dari manajemen prabencana. Selanjutnya manajemen saat bencana ini akan dijelaskan oleh teman saya, Marcelina. Baik, manajemen saat bencana artinya ini bagaimana tindakan kita itu pada saat terjadinya bencana, dalam hal ini banjir. Nah, bagaimana kita menghadapi banjir ini? Tidak mungkin pas banjir datang kita hanya duduk diam tunggu, listrik lepas nyala ataukah makanan apa kita lepas di bawah, itu kan tidak mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, baik, jadi di sini pada saat banjir kita sudah tahu nih, ini musim hujan berkepanjangan, otomatis ada kemungkinan air naik. Nah, hal yang kita lakukan ini mempersiapkan barang-barang kebutuhan kita, mempersiapkan misalnya kayak makanan, minuman, baju. Sedang untuk dokumen-dokumen penting lainnya itu diamankan dalam satu tempat. Atau jika memungkinkan banjir tersebut harus, mungkin kita harus mengungsi nih. Jadi kita harus menyimpan barang-barang yang akan kita bawa. Karena apa? Karena teman-teman dan kakak-kakak semua, pada saat kita mengungsi, bantuan yang datang dari pemerintah itu tuh tidak mungkin sepenuhnya seperti kebutuhan normal kita. Maksudnya penyalurannya itu tidak mungkin merata dan tidak mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu dari kita sendiri itu harus punya persiapan untuk menghadapi apabila kita diharuskan untuk mengungsi ke tempat lain. Nah, yang kemudian setelah persiapan itu kita tuh harus berkomunikasi dengan pejabat atau pemerintah setempat, baik itu pemerintah desa, RT, RW ataupun lembaga-lembaga yang diutus untuk menangani bencana banjir. Jadi jangan hanya duduk diam dalam rumah, kunci pintu, minum kopi, jangan. Kita harus update informasi, kira-kira wah di daerah saya ini nih bisa terkena banjir atau tidak. Jika terkena banjir, ya segera siapkan barang-barang, komunikasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini nih melakukan bantuan darurat. Pada saat banjir, apabila banjir ini sudah melewati batas yang mengharuskan kita untuk mengungsi, jadi dari pemerintah itu kan melakukan evakuasi. Nah, dalam evakuasi ini jangan kita yang masih muda, yang laki-laki ini naik duluan atau pergi duluan ke tempat pengungsian. Tidak, kita prioritaskan dulu mana kelompok yang paling rentan. Misalnya kelompok rentan di sini ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Kita yang masih kuat ini bantu dulu mereka, bantu pemerintah dalam melakukan evakuasi. Nah, yang berikutnya bantuan darurat ini dapat kita lakukan jika misalnya bukan di Matani nih yang terjadi banjir, tapi misalnya di Osapa terjadi banjir. Dan kita di sini hanya duduk nonton di TikTok begitu, Osapa ini terjadi banjir, kayak mereka main hujan. Jangan. Kita sebagai masyarakat kita ikut berpartisipasi, misalnya memberikan bantuan. Kita ada makanan sedikit, kita bantu kita punya kawan yang ada di Osapa, ataupun bisa bantu tenaga, misalnya evakuasi teman-teman yang ada di sana. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya tentang manajemen pasca bencana. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pasca bencana. Di mana manajemen pasca bencana yaitu di mana setelah terjadinya banjir. Jadi pada saat setelah terjadinya banjir ada dua istilah, yaitu pemulihan dan rehabilitas. Di mana pemulihan ini saya telah menjelaskannya tadi di dampak, yaitu dampak sosial, dampak fisik, dampak ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini yaitu pemulihan sosial psikologis. Kira-kira kakak tahu pada saat banjir itu kira-kira ada terganggu psikologis tidak? Ganggu. Oke.
tentu terjadinya psikologis, gangguan psikologis. Artinya bahwa adanya ke terbawa suasana karena sebelumnya tidak ada banjir, terus kita terjadinya banjir, tentu kita merasa kecemasan, terus gangguan mental, terus segala kepunyaan kita bisa terhanyut dibawa oleh banjir. Jadi kita merasa kosong begitu. Jadi kita harus perlu adanya pemulihan terlebih khusus terganggunya psikologis ini. Nah, yang kedua yaitu pemulihan sosial ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa sosial ekonomi ini artinya barang-barang yang kita punya. Nah, contohnya rumah. Terus apapun segala bentuk kepunyaan kita apabila terjadinya banjir pasti hangus, jadi kosong. Tentu kita tidak memiliki lagi harta-harta seperti itu dan kita terbawa situasi. Jadi gangguan, terus kita tidak memiliki pekerjaan, terus segala aktivitas-aktivitas yang sebelumnya terencanakan dengan baik artinya batal jadi total karena gangguan terjadinya psikologis. Jadi faktor ekonomi tercampur akhirnya tidak bisa terlaksanakan. Nah, di sini juga butuh pemulihan fungsi dari pemerintah. Artinya pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Di mana letak kerjasama masyarakat dan pemerintah? Nah, pada saat terjadi setelah banjir, jadi pemerintah dan masyarakat ada komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dan di sini tidak boleh ada diskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Maksudnya masyarakat di sini adalah dia memberi informasi, pihak desa dia harus memberikan informasi kepada pihak pemerintah yang artinya di sini yang bagian penanganan banjir. Nah, di situ para pemerintah mereka usut tuntas, misalnya telah dijelaskan oleh teman musuh tadi bahwa di Matani ini ada kejadian banjir. Oleh karena itu pemerintah harus melihat turun langsung ke Matani ini untuk melihat kondisi dan apa yang kurang, misalnya rumah sudah terbongkar, terbawa oleh banjir, semuanya kepunyaan masyarakat telah hilang dan mereka merehabilitasi, membangun kembali apa yang kurang di masyarakat agar bisa diadakan kembali sehingga terjaminnya kehidupan sosial, baik ekonomi dan psikologis masyarakat baik individu atau kelompok pun terjadi secara efektif kembali. Mungkin saja tentang pasca terjadinya bencana. Saya kembalikan kepada Musa. Baik, jadi sekian saja materi atau edukasi yang dapat kami sampaikan kepada kakak dan teman-teman semua. Jadi pada saat materi ini mungkin banyak kurang yang kami sampaikan. Kita kan masih dalam tahap proses belajar. Jadi mungkin hanya itu yang kami punya yang bisa kami bagikan kepada kakak dan teman-teman. Untuk kekurangannya kami mohon maaf, dan jika ada hal baik yang kakak dan teman-teman bisa ambil dari materi yang kami sampaikan pada saat ini merupakan rezeki untuk kakak dan teman-teman semua. Nah, sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih karena kakak dan teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk kami membagikan sedikit pengetahuan tentang bencana banjir, manajemen bencana banjir. Jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih atas 3 SKS-nya, luar biasa. Tentang edukasi pada masyarakat mengenai banjir, sehingga selama ini mungkin kami semua tidak tahu penyebab penyakit atau apapun yang merupakan sesuatu yang baik yang telah datang dan bawa ke kami, sehingga suatu saat nanti ketika terjadinya banjir kita bisa sudah meminimalisir keadaan yang sudah dijelaskan seperti ada jelaskan kepada kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas sesuatu yang sederhana ini namun berguna untuk kita kembali. Baik, terima kasih untuk Kakak Jen. Sekian saja kegiatan kita hari ini. Untuk semuanya pokoknya kami mengucapkan terima kasih banyak. Foto dulu.